baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah multimedia, melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu masih membahas tentang macam-macam fungsi. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi pencarian dan fungsi referensi. Fungsi pencarian dan referensi merupakan fungsi untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu suatu tabel. Di dalam fungsi pencarian dan referensi itu ada berbagai macam fungsi. Yang pertama ada fungsi lookup. Ya, di sini yang akan saya bahas adalah fungsi lookup dan fungsi VLOOKUP. Karena minggu sebelumnya banyak yang bertanya bagaimana cara mengaplikasikan fungsi lookup dan fungsi VLOOKUP. Fungsi lookup merupakan fungsi untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara horizontal. Itu untuk fungsi lookup. Kemudian untuk fungsi VLOOKUP itu kebalikan dari fungsi lookup, yaitu untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara vertikal. Ya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya mempunyai data seperti ini, teman-teman. Ya. Saya mempunyai data seperti ini. Saya hapus terlebih dahulu. Saya akan mencari harga dan salesman, ya, dari tabel referensi ini. Ya, ini tabel referensinya, teman-teman. Ini untuk mencari harga, kemudian di sini untuk mencari salesman, ya, menggunakan fungsi lookup. Kalau untuk harga mencari rumusnya menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, kemudian di sini kita masukkan rumusnya VLOOKUP. Setelah itu masukkan left, kemudian sel A3, kemudian 6. Setelah itu kita blok untuk tabel referensinya. Kemudian setelah itu masukkan 2 false. Oke ya. Sini VLOOKUP, kemudian masukkan left. Left di sini berarti sebelah kiri ya, teman-teman. Jadi 6 kata dari sebelah kiri dari sel A3 ya. Dan itu berarti LED 32, LED strip 32. 6 kata dari sebelah kiri. Kemudian di sini untuk A11 sampai B16 itu adalah tabel referensinya untuk mencari harga. Kemudian di sini kenapa 2? Karena yang akan kita cari adalah dari tabel referensi kolom kedua, yaitu harga ya, teman-teman. Kemudian di sini ada false. False di sini maksudnya adalah mencari nilai yang sama persis. Kemudian setelah itu di sini kita masukkan $. $. Di sini fungsinya adalah untuk mengunci rumus ya, biar nanti pas ketika di copy ke sel lain itu tidak akan berubah. Setelah itu tinggal di enter, maka hasilnya seperti ini. Untuk LED 32 adalah 2.500.000, betul ya teman-teman. Di sini hasilnya 2.500.000. Kemudian setelah itu tinggal teman-teman drag saja ke bawahnya dan hasilnya seperti ini. Itu contoh untuk mencari VLOOKUP. Berikutnya untuk lookup itu juga sama, masukkan rumus lookup-nya. Kemudian kita masukkan right, karena yang akan kita cari adalah dari sebelah kanan ya, untuk sub ini. Kemudian ini tabel acuannya atau sel acuannya, yaitu sel A3. Kemudian setelah itu masukkan 3. Kemudian kita blok untuk tabel referensinya dari A20 sampai D21. Kemudian setelah itu masukkan. Oke, hasilnya seperti ini. Di sini menggunakan rumus lookup, kemudian masukkan right, karena yang akan kita cari adalah untuk sub ya. Berarti 3 kata dari sebelah kanan. 3 kata dari sebelah kanan yaitu sel A3 ya. Kemudian di sini kita jangan dulu masukkan untuk kuncinya, jangan dulu dikunci ya teman-teman. Ini untuk rumusnya. Kita enter. Hasilnya seperti ini. Kita coba drag ke bawah. Hasilnya NA. Berarti error ya. Kalau misalkan kita kunci, itu tidak akan error. Oke, di sini untuk 2 di sini adalah berarti mengambil dari kolom 2 dari tabel referensi ya. Berarti dari tabel salesman. Kemudian false di sini adalah mencari nilai yang sama persis. Oke, kita enter. Oke, hasilnya sama, kemudian kita drag. Maka seperti ini hasilnya ya. Tidak akan error karena ketika di copy itu tuh selnya tidak akan berubah ya. Oke, itu tadi contoh VLOOKUP dan lookup. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau misalkan tidak ada di data? Ya, supaya tidak error.
Oke, di sini menggunakan if is error, kemudian sama di lookup ya. Di sini untuk if is error ini, jadi ada dua kemungkinan. Kalau misalkan di tabel referensinya tidak ada, maka hasilnya adalah 0. Selain itu, kalau misalkan ada data, berarti mengikuti atau hasilnya adalah hasil yang ada di tabel referensi. Seperti itu ya. Di sini kan datanya tidak ada, maka hasilnya adalah 0. Seperti rumus yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian begitupun yang lookup. Ini juga sama, tetapi ini hanya menggunakan fungsi if error. Ini juga sama, kalau misalkan jika tidak error, maka hasilnya sama gitu ya. Hasilnya sama dengan tabel referensi. Ya, di sini ada false berarti mencari nilai yang sama persis. Kalau misalkan tidak ada, berarti maka hasilnya adalah tidak ada. Jadi selain itu tidak ada. Itu untuk fungsi if error. Kalau misalkan takutnya tidak ada di data. Ini juga sama, bisa teman-teman aplikasikan di sini di atas. Misalkan ini ya, saya copy ke atas. Oke. Di sini kita ganti untuk salahnya berarti A3. Kita enter. Maka hasilnya adalah Soraya. Cuman kalau misalkan yang ini berarti agak sedikit rumit ya untuk rumusnya. Jadi untuk memudahkan menggunakan rumus lookup saja gitu. Jadi hasilnya tetap sama. Kalau misalkan error, jika error maka hasilnya berarti tidak ada. Kalau misalkan tidak error atau ada di data, berarti memunculkan dari tabel referensi tersebut gitu ya. Tinggal kita enter. Maka tidak ada. Berikutnya kita masuk ke fungsi logika, teman-teman. Ya, ini untuk fungsi hyperlink nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini kita masuk ke fungsi logika. Oke, teman-teman yang tadi silahkan dicoba dikerjakan di rumah. Ya, di sini untuk fungsi logika. Fungsi logika merupakan fungsi untuk melakukan perbandingan dan hubungan logis antara dua kondisi. Jadi ada dua kondisi ya teman-teman. Hasilnya itu akan bernilai true berarti benar, dengan nilainya berarti 1. Atau false, berarti salah ya kalau misalkan false, dengan nilainya berarti 0. Di sini saya mempunyai data seperti ini. Kita menggunakan rumus if terlebih dahulu untuk contohnya. Oke ya. Di sini saya ingin mencari status dan tunjangan. Oke, kita coba hapus terlebih dahulu di sini. Kita menggunakan rumus if. Kemudian jika D2, di sini untuk tabel referensinya teman-teman. Jika D2 sama dengan M, maka hasilnya adalah merit. Selain itu, hasilnya single. Hasilnya seperti ini ya. Karena di sini M kode statusnya, maka statusnya adalah berarti merit. Setelah itu yang keluarnya tinggal di teman-teman drag saja. Maka hasilnya seperti ini. Begitupun dengan yang tunjangan. Ini untuk tabel referensi tunjangannya menggunakan fungsi if seperti itu. Kemudian untuk D2-nya tinggal diklik saja. Oke, seperti yang tadi. Jika D2-nya itu adalah M, maka hasilnya adalah 200.000. Selain itu hasilnya 0. Kita coba enter. Hasilnya seperti ini. Untuk yang bawahnya kita drag saja ya. Ini karena single berarti hasilnya adalah 0. Nah di sini jika D3 itu adalah M ya, D3 adalah M, maka hasilnya 200.000. Selain itu adalah 0, maka hasilnya 0 karena di sini untuk D3-nya itu adalah S ya, bukan M. Seperti itu. Itu untuk fungsi if tunggal. Berikutnya di sini ada fungsi gabungan, teman-teman. Ini ada fungsi if, kemudian lookup dan juga text. Di sini saya akan mencari nama barang, spesifikasi dan kategori. Rumusnya seperti ini. Jadi kalau misalkan saya ketik terlalu banyak ya teman-teman. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Jika, jadi if left kemudian A3,3. Jadi jika 3 kata dari sebelah kiri dari sel A3 itu adalah LED, maka hasilnya adalah LED TV. Kemudian jika 3 kata dari sebelah kiri dari sel A3 tersebut adalah LCD, maka hasilnya adalah LCD TV. Selain itu, maka hasilnya adalah 0 gitu ya. Kita buktikan misalkan di sini untuk sel A1-nya itu adalah LED. Maka hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini untuk ketentuannya kalau misalkan tidak ada di sini, tidak ada ketentuan di sini berarti hasilnya adalah 0. Seperti itu ya. Itu penjelasannya.
Kemudian berikutnya kita masuk ke spesifikasi. Di sini menggunakan fungsi if middle. Kenapa middle? Karena kita mencari data dari tengah ya teman-teman. Di sini if mid kemudian A3 dari jadi jika dua kata dari sebelah dari tengah itu adalah 29, maka hasilnya adalah 29 inch ya, 29 inch. Kemudian jika dua kata dari tengah itu adalah 32, maka hasilnya adalah 32 inch. Selain itu, jika dua kata dari tengah itu adalah atau huruf ya, itu adalah 50, maka hasilnya adalah 50 inch. Selain itu adalah 0 gitu ya. Oke, begitupun dengan kategori. Caranya sama, tapi di sini ada dua kemungkinan gitu ya. Contohnya misalkan di sini if n B3-nya LDTP dan C3-nya adalah 50 inch gitu. Jadi ada dua kemungkinan ya. B3 LDTP kemudian C3-nya 50 inch, maka hasilnya adalah mahal. Selain itu maka hasilnya adalah sedang gitu ya. Di sini kenapa sedang? Karena untuk B3-nya adalah LDTP, tetapi untuk C3-nya 32 inch, maka hasilnya sedang. Nah, untuk yang ini sama LDTP kemudian 50 inch untuk C-nya, kemudian maka hasilnya adalah mahal, seperti itu. Nah, itu contoh untuk fungsi if majmuk ya. Berikutnya kita masuk ke materi berikutnya. Ini sudah untuk if. Kita masuk ke fungsi database ya teman-teman. Fungsi database juga sama. Fungsinya adalah untuk mempermudah perhitungan. Tentunya yang lain juga sama, fungsinya untuk mempermudah perhitungan. Tetapi kalau fungsi database ini untuk memudahkan perhitungan dan pencarian data dalam sebuah rank berbentuk database. Di dalam fungsi database itu ada berbagai macam fungsi juga teman-teman. Ada fungsi the average, itu untuk mencari data rata-rata dari suatu database gitu ya. Kemudian ada untuk mencari the kontak gitu ya, dan sebagainya. Contohnya misalkan di sini. Nah, saya punya data seperti ini teman-teman. Datanya memang sedikit ya kalau misalkan dilihat dari sini, tetapi kalau misalkan datanya banyak, maka sangat perlu digunakan untuk fungsi database ini. Oke. Di sini saya akan mencari total gaji. Total berarti menggunakan sum ya, karena mencari total. Kemudian setelah itu kita blok dari B4 sampai dengan di sini ya, dari database-nya sampai sini. Kemudian setelah itu karena yang akan kita cari adalah gaji ya, kita klik yang ini. Berikutnya kita blok yang ini. Karena yang akan kita cari adalah divisi finance, maka yang kita blok adalah dari divisi sampai finance ya. Kemudian tinggal di enter, maka hasilnya seperti ini. Berikutnya untuk mencari rata-rata berarti menggunakan fungsi the average ya. Berikutnya caranya sama. Jadi kita blok dari B4 ini sampai dengan sini. Oke. Berikutnya karena yang akan kita cari adalah masih tetap gaji, maka kita klik yang ini, gaji pokok. Kemudian setelah itu caranya sama seperti yang tadi, karena yang akan kita cari adalah divisi finance, maka di blok tinggal di enter. Hasilnya sama. Begitupun dengan gaji ini, dengan gaji tertinggi ya teman-teman. Gaji tertinggi berarti menggunakan fungsi the max. Caranya sama, kita blok dari sini sampai sini. Kemudian untuk gaji berarti tinggal diklik yang ini. Berikutnya kita blok yang divisi finance-nya, tinggal diklik enter, maka hasilnya seperti ini. Oke, terakhir kita mencari jumlah pegawai. Ini juga sama, berarti menggunakan fungsi decon ya, menggunakan fungsi decon. Kemudian kita blok sama caranya dari sini sampai sini database-nya. Berikutnya kita klik dari sini. Kemudian blok yang divisi finance. Oke, sudah. Nah, itu untuk jumlah pegawainya. Kemudian bagaimana cara untuk mencari divisi purchasing dan sales? Untuk divisi purchasing dan sales itu caranya tidak perlu seperti yang tadi teman-teman ya. Teman-teman tinggal blok saja dari sini sampai sini.
Kemudian berikutnya masuk ke data. Setelah itu ke data analis ya. Data tabel. Oke, tinggal diklik yang data table. Kemudian setelah itu di sini untuk kolom input cell-nya, teman-teman klik yang B23. Nah ini. Setelah itu tinggal diklik enter. Maka hasilnya seperti ini. Otomatis langsung terisi. Seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke fungsi SRO tadi sudah nih teman-teman. Oke, ini latihannya silakan teman-teman kerjakan. Fungsi informasi tadi sudah untuk error. Berikutnya kita masuk ke data validasi. Data validasi ini digunakan untuk menentukan jenis data yang akan yang akan dimasukkan pada sebuah sel sesuai dengan kriteria. Jadi ada kriteria tertentu. Jadi teman-teman di awal itu di setting terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan gitu ya. Tetapi untuk data validasi ini biasanya digunakan untuk data yang tidak berubah gitu. Karena disetting dari awal tersebut dan tidak ingin ada kesalahan gitu. Jadi disetting dari awal dan untuk data-data tersebut tidak akan berubah gitu. Jadi ketika kita telah menentukan validasi pada sel tertentu, kemudian data yang diinput itu tidak sesuai gitu ya dengan ketentuan yang teman-teman setting di awal, maka pesan validasi tersebut akan tampil dan mengingatkan pengguna tentang apa yang seharusnya diinput gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman salah input akan ada validasi yang teman-teman inputkan salah seperti itu. Contohnya misalkan di sini, oke, saya akan buat sel baru. Di sini kode cabang. Setelah itu kita masukkan di sini salesman. Oke. Ini untuk kode cabangnya, ini untuk salesman. Setelah itu teman-teman tinggal masuk ke data validasi di sini. Berikutnya di sini untuk allow-nya teman-teman pilih untuk list. Di sini tinggal diisi untuk search-nya. Misalkan di sini saya pilih sub, kemudian bukan pilih maksudnya isi Jakarta dan Sukabumi misalkan. Oke. Berikutnya untuk input message-nya. Di sini teman-teman ketikkan pesan. Berikutnya untuk input message-nya, misalkan di sini input kode cabang. Misalkan kemudian Jakarta dan SME. Oke. Kemudian berikutnya untuk LR-nya di sini berisi tentang pesan kesalahan. Oke. Kemudian untuk message-nya, misalkan di sini kode yang Anda masukkan salah. Sudah, tinggal diklik OK. Berikutnya kita aplikasikan di sini. Nah, di sini muncul pesan input kode cabang, sub, JKT dan SMI. Kalau misalkan saya ketik misalkan yang lain, misalkan di sini saya ketik Jogja ya. Misal Jogja apa ya? Misalkan seperti itu ya. Kemudian saya klik enter. Maka akan muncul tampilan pesan kesalahan seperti ini. Kode yang Anda masukkan salah. Apakah mau di cancel atau diulangi gitu ya. Misalkan di sini saya klik ulangi. Kita klik yang benar. Di sini ada pilihan yang tadi kita inputkan, yang tadi saya inputkan, misalkan saya pilih sub. Maka hasilnya seperti ini. Itu adalah fungsi untuk data validasi seperti itu. Oke, baik, untuk video kali ini saya rasa cukup. Kita lanjut di video berikutnya, teman-teman. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan teman-teman komen di kolom komentar atau bisa juga ditanyakan di WA grup ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.